wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat dari kelas 5C dengan NIM 230211010. Di sini saya akan mempresentasikan bahan pengecoran logam dan tungku. Di sini ada dua macam bahan pengecoran logam. Yang pertama bahan ferro, yang kedua bahan non ferro. Bahan yang pertama dari ferro adalah besi tuang atau cast iron, yang kedua baja, yang ketiga besi cor putih white cast iron, yang keempat besi cor abu-abu gray cast iron. Yang kedua dengan bahan non ferro, bahan yang pertama adalah aluminium, yang kedua tembaga, yang ketiga seng, yang keempat timah Sn, yang kelima magnesium. Bahan ferro. Bahan ferro adalah bahan yang mengandung besi sebagai komponen utama. Logam ferro, besi, dan baja adalah jenis bahan ferro yang paling umum digunakan dalam pengecoran logam. Kelebihan bahan ferro adalah kekuatan tinggi, tahan terhadap panas, kemampuan pemrosesan. Kekurangannya adalah berat dan korosi. Pengaplikasiannya biasa diaplikasikan di pengecoran bagian-bagian otomotif seperti mesin dan rangka, pengecoran alat berat seperti komponen konstruksi dan peralatan pertanian. Yang ketiga, pengecoran alat dapur dan perabotan besi. Yang kedua, besi tuang atau cast iron. Besi tuang adalah logam ferro yang memiliki tingkat karbon lebih tinggi daripada baja, biasanya dalam kisaran 2-4% karbon. Ini membuatnya cenderung rapuh dan kurang kuat secara mekanis dibandingkan baja. Kelebihan dan kekurangan dari baja adalah kelebihannya cetakan yang bagus, mudah dicor dalam berbagai bentuk dan detail kompleks. Tahan terhadap korosi, besi tuang dapat memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi jika dilapisi. Biaya rendah, lebih ekonomis daripada beberapa alternatif. Kekurangannya adalah kekuatan rendah, kurang kuat daripada baja, kerapuhan, rentan terhadap retak akibat tekanan tumpul. Pengaplikasian biasanya digunakan dalam pembuatan komponen mesin, saluran air, serta bagian otomotif seperti blok mesin. Baja. Baja adalah logam ferro yang mengandung karbon dalam jumlah yang lebih rendah daripada besi tuang, biasanya kurang dari 2% karbon. Ini memberikan baja kekuatan dan ketangguhan yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan baja adalah kelebihannya kekuatan tinggi. Baja memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap tekanan. Dapat ditempa, baja bisa ditempa dan diubah bentuk dengan mudah. Tahan terhadap korosi, tergantung jenisnya. Banyak jenis baja memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Kekurangan baja adalah 1. Berat. Baja cenderung berat. Pengaplikasian biasanya diaplikasikan di otomotif, konstruksi, peralatan berat, dan banyak lagi. Besi cor putih white cast iron. Besi cor putih adalah jenis besi tuang yang memiliki struktur matriks perlite dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap aus dan goresan. Kelebihan dan kekurangan besi cor putih adalah kelebihannya ketahanan aus yang tinggi, cocok untuk aplikasi memerlukan ketahanan aus seperti bola penggilingan dan plat aus. Kekurangan kerapuhan, rentan terhadap keretakan. Pengaplikasiannya biasa digunakan dalam pembuatan bola penggilingan, plat aus, dan komponen yang harus tahan aus. Besi cor abu-abu gray cast iron. Besi cor abu-abu adalah besi tuang yang memiliki struktur grafit dalam matriks perlite atau ferrite. Ini memberikan sifat-sifat yang unik. Kekurangan dan kelebihan besi cor abu-abu adalah kelebihannya dapat dicor dengan mudah, mudah dicor dalam berbagai bentuk, tahanan terhadap aus, cocok untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan aus seperti blok mesin. Kekurangannya adalah rapuh, rentan terhadap keretakan. Pengaplikasian biasanya digunakan dalam blok mesin, plat rem, pipa saluran air, dan banyak aplikasi lainnya.
Berikutnya adalah bahan non-ferro. Bahan non-ferro adalah bahan yang tidak mengandung unsur besi sebagai komponen utama. Beberapa contoh bahan non-ferro meliputi aluminium, tembaga, seng, timah, dan magnesium. Kelebihan dan kekurangan. Bahan non-ferro adalah kelebihannya ringan, 2 tahan terhadap korosi, 3 konduktivitas panas dan listrik. Sifat-sifat khusus. Kekurangannya adalah kekuatan yang lebih rendah, biayanya yang lumayan mahal, suhu leleh yang rendah. Komponen pertama bahan non-ferro adalah aluminium. Aluminium adalah logam ringan yang memiliki berat jenis rendah dan tinggi kekuatan terhadap beratnya. Ini memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang baik. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan ringan, tahan terhadap korosi, konduktivitas. Kekurangannya adalah kekuatan rendah. Pengaplikasinya biasa dalam pengecoran logam. Aluminium sering digunakan dalam pengecoran logam untuk membuat komponen kendaraan, peralatan listrik, dan bagian-bagian ringan lainnya. Yang kedua adalah tembaga. Tembaga adalah logam yang sangat baik dalam konduktivitas panas dan listrik. Ini juga memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik. Kelebihan dan kekurangan dan pengaplikasian tembaga. Kelebihannya adalah konduktivitas tinggi, tahan terhadap korosi. Kekurangannya lunak. Aplikasi dalam pengecoran logam. Tembaga digunakan dalam pengecoran logam untuk membuat komponen elektronik, kabel, pipa, dan peralatan listrik lainnya. Yang ketiga adalah seng. Seng adalah logam yang umumnya digunakan untuk melapisi baja, proses galvanisasi agar tahan terhadap korosi. Kelebihan dan kekurangan dan pengaplikasian seng. Kelebihannya tahan terhadap korosi, kekurangannya kekuatan rendah. Pengaplikasian biasanya digunakan dalam pengecoran logam, tetapi lebih sering digunakan sebagai pelapis pelindung pada permukaan baja dan logam lainnya. Yang keempat adalah timah. Timah adalah logam yang memiliki titik leleh yang relatif rendah sehingga mudah dilelehkan dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Kelebihan, kekurangan, dan pengaplikasiannya. Kelebihannya adalah ketahanan terhadap korosi. Kekurangannya adalah kekuatan rendah. Pengaplikasinya biasanya digunakan dalam pengecoran logam untuk membuat berbagai produk seperti kaleng, makanan, mainan, dan peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah magnesium. Magnesium adalah logam ringan yang memiliki berat jenis yang sangat rendah. Ini juga memiliki sifat korosi yang baik. Kelebihan, kekurangan, dan pengaplikasian magnesium biasanya kelebihannya adalah ringan, tahan terhadap korosi. Kekurangannya adalah reaktif. Aplikasi dalam pengecoran logam. Magnesium digunakan dalam pengecoran logam untuk membuat komponen otomotif, pesawat terbang, dan peralatan yang membuatan bobot ringan. Pendahuluan pengecoran. Memahami proses dan pentingnya pengecoran. Definisi pengecoran. Pengecoran adalah proses pembuatan benda logam melalui menuang logam cair ke dalam cetakan, menghasilkan berbagai bentuk dan ukuran produk yang dibutuhkan dalam industri. Pentingnya pengecoran. Proses pengecoran memiliki peran krusial dalam industri, manufaktur, dan teknik karena memungkinkan produksi massal komponen logam yang presisi dan kompleks secara efisien. Peran tungku. Tungku menjadi elemen vital dalam proses pengecoran, berfungsi untuk melelehkan logam dan menjaga suhu yang diperlukan agar pencairan logam dapat dilakukan secara optimal. Berikutnya adalah jenis-jenis pengecoran logam. Metode pengecoran logam. Pengecoran adalah proses kunci dalam industri manufaktur, mencakup berbagai metode seperti pengecoran pasir dan cetakan investasi. Setiap metode menawarkan keunggulan unik yang dapat memenuhi kebutuhan produksi spesifik.
Pengecoran pasir, metode pembuatan cetakan dari pasir. Pengecoran pasir adalah metode yang umum digunakan dalam industri untuk mencetak logam menggunakan cetakan dari pasir yang mudah dibentuk sehingga memungkinkan pembuatan berbagai bentuk dan ukuran produk logam. Di samping sini adalah proses-proses pengecoran menggunakan metode pasir. Ini adalah foto-fotonya. Jenis-jenis pengecoran. Yang pertama adalah pengecoran cetakan permanen menggunakan cetakan logam untuk menghasilkan produksi presisi. Pengecoran tekanan cocok untuk produksi massal dengan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, pengecoran cetakan investasi memproduksi detail halus melalui proses cetakan lilin hilang. Yang keempat, apa ininya tidak kelihatan. Yang keempat adalah pengecoran sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal untuk membentuk logam cair. Selanjutnya adalah jenis-jenis tungku. Pengantar tungku pengecoran. Tungku pengecoran adalah alat vital dalam proses pembuatan logam, menyediakan suhu tinggi yang diperlukan untuk melelehkan berbagai jenis material, memastikan efisiensi dan kualitas dalam proses pengecoran logam. Tungku tanur, proses melebur biji besi secara efisien. Tungku tanur adalah perangkat besar yang digunakan untuk melebur biji besi menjadi logam cair menggunakan suhu tinggi dan proses pengolahan yang efisien. Berkontribusi besar pada industri besi dan baja. Jenis-jenis tungku. Yang pertama adalah tungku induksi, menggunakan medan magnet untuk memanaskan logam secara efisien. Yang kedua, tungku busur listrik, memanfaatkan busur listrik untuk melebur logam dalam daur ulang. Yang ketiga, tungku gas, menggunakan gas sebagai sumber panas untuk proses pengecoran. Yang keempat adalah tungku minyak, menggunakan minyak sebagai bahan bakar untuk memanaskan logam. Ya, cukup sampai di sini presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.